Halo guys, kembali lagi bersama gua DZ ya. Kalau kemarin kita bahas tentang order block, hari ini kita akan membahas tentang poinnya fair value gap ya. Apa itu fair value gap ya? Sebenarnya fair value gap itu ya gap antara candle ke candle terus bikin gap aja kayak gitulah. Bukan lagi kayak candle kosong, tapi ya bisa disebutin candle kosong, cuman nggak yang bener-bener kosong kayak itu. Ada candlenya cuma gap kayak itulah ya. Oke, dan di sini gue bakal langsung ngejelasin ke kalian semua ya, peletakannya di mana. Oke. Ah, di sini gue udah gambarin nih. Kalau OB kemarin kita belajar OB, setelah dia bikin post di sebelah kiri sini ya, harus ada post dulu ya teman-teman ya. Harus ada post dulu ya. Kalau kalian nggak tahu, nanti kalian tandain OB dulu, tandain kayak gini dulu ya. Kalian harus tahu post dulu ya. Nah, di sini juga udah ada post. Oke. Nah, kalau peletakan OB kemarin itu adalah paling berdekatan dengan area MSS, paling berdekatan. OB itu nggak bisa di atas atau di tengah. Kalau FEG itu bisa di mana-mana, guys. FEG itu bisa di area sini, kayak gini. Ini contoh ya. FEG itu bisa di area sini, bisa di area sini, bisa di area sini, bisa di area sini. Nah, FEG yang banyak sekali itu terus aku nemunya di mana, Mas? Nah, FEG yang valid itu kalian bisa menemukan di mana kalian ketika menarik area Fibonacci dari low ke high-nya itu kan pasti ada area 0,5 dan kalian ngebuy kan pasti menunggu area 0,5 untuk melanjutkan tren kan. Nah, ini kalian cari FEG di area bawahnya 0,5. Jadi selama FEG di atas 0,5 itu nggak valid ya. Tapi kalian harus menemukan area FEG itu di area bawah sini. Ini di area bawah sini. Oke, itu kalian wajib kalian cari area FVG sini. Nah, kayak ini contoh, misal FVG ada di area sini, ya kan? Contoh FVG ada di area sini. Itu valid teman-teman. Di area bawah sini valid. Cuman paling valid itu coba cari paling bawah sendiri. Jadi kalau misalnya di daerah kotak sini di area bawahnya 0,5 itu coba kalian cari yang paling bawah sendiri, yang di bawahnya udah nggak ada FVG lagi. Itu lebih gacor, oke? Nah, kalau misal uptrend, downtrend sama. Kalau downtrend tinggal kalian tarik Fibo dari high ke low-nya, kalian tinggal cari area FEG di area sini. Ya, cuman ingat cari yang area paling ekstrim yang menurut kalian tuh nggak bisa keambil kayak itu. Tapi kalau di atas sini yaitu scam. Yang pasti nggak jangan sampai ngelebihi area market structure shift-nya kayak gini. Nah, kayak gini ya. Oke. Ini validnya FEG ya, peletakan FEG. Siapa tahu kalian nggak tahu FEG peletakannya di mana. Jadi kalau FEG itu berada di area bawah sini, itu nggak bisa teman-teman. FEG itu harus di atasnya 0,5 kalau kita nge-sell, di bawahnya 0,5 kalau kita nge-buy. Poinnya ya, jangan lupa dicatat. Oke, langsung aja kita bahas ke candlenya. Oke, nah di sini gue udah ngejelasin, sorry, di sini gue udah bikin gambar FEG ya sebenarnya. FEG itu apa? Nah, FEG itu gap-gap kayak gini guys. Sebenarnya candle kayak gini itu kan harus nutupin wick-nya ya. Dia tuh harus nutupin wick kayak gini kan. Nah, dia harus nutupin wick kayak gini. Ini FEG yang non valid. Jadi kayak gini. Dia harus nutupin kayak gini. Tapi fair value gap itu jadi kayak ada candle yang kosong gini. Nah, ada candle yang kosong. FEG itu dari mana? Dari wick sebelumnya ke wick yang setelahnya ini, teman-teman. Nah, wick yang ini. Jadi FEG candle itu dari wick sebelum ini sampai sesudahnya ini. Nah, ini yang dinamakan fair value gap nih. Ini namanya FEG. Nah, kalau lagi downtrend sama, downtrend itu dari week yang ini ya, dari week yang ini, dari yang sebelum close ini ya, itu ke week yang ini. Nah, ini namanya fair value gap nih. Nah, ini namanya FEG. Nah, kayak gini ya teman-teman ya. Jadi jangan jangan sampai salah kaprah nih kalian, jangan sampai salah kaprah. Nah, yang valid itu gimana, Mas? Yang valid itu bagaimana? Yang valid kayak gini, guys, masih fresh. Nah, kalau misalnya udah nggak fresh itu gimana? Jadi contoh tiba-tiba weeknya itu kayak gini. Nah, nutupin FEG-nya kayak gini. Nah, ini tuh sudah tidak valid ya teman-teman ya. Atau kalian bisa bilang inverse lah kayak itu, bebas lah. Tapi ini nggak enak lah menurutku, FEG-nya kurang. Kenapa? Karena sudah terambil oleh wick ini ya. Tapi kalau wicknya cuma sampai segini, sisanya dari candle yang nggak sampai nutupin wick ini masih fresh ya. Ini masih fair value gap ya. Ini FEG dan ini juga masih FEG yang valid kayak itu ya teman-teman ya.
Oke, sebenarnya FEG itu paling simpel kok. Peletakannya juga paling simpel juga. Dan itu sebuah poin yang menurutku juga gacor kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk aja ke dalam chartnya. Wing. Oke guys, um, ini kita sudah di dalam chart SAU-USD time frame M15 ya. Nah, kenapa gue langsung menunjukkan ke time frame M15? Jadi kemarin ini bertepatan gue dapat momen buy ya teman-teman ya. Ini gue dapat momen buy, bagus banget ini ya. Dan di sini itu kemarin gue main di time frame M1 teman-teman. Kemarin gue dapat time frame di menit M1. Mana ya dia? Nge-reject di mana ya? Ah, ini nih. Nah, di saat dia nge-reject di sini, teman-teman. Nah, di sini kan ada liquidity sweep ya. Di sini ada liquidity sweep, ya, liquidity sweep. Dan di sini itu aku dapat area MSS-nya, teman-teman. Nah, di sini aku dapat area MSS-nya. Nah, di sebelah kiri sebenarnya ada POI sih. Di sini ada POI order block kalau nggak salah ya. Kemarin ada POI order block. Jadi ketika dia MSS di sini aku bisa nge-buy di area sini. Nah, kebetulan nih teman-teman, aku penjelasin lagi ya. FEG, aku kemarin dapat momen di sini. TP-nya itu banyak teman-teman. Kenapa? Aku entry-nya itu 3 kali kemarin menggunakan teori FEG doang. Jadi kemarin entryanku kayak gini. Ketika market sudah nge-shift di sini kan, market sudah bikin shift di sini, MSS ke di sini. Nah, dia itu kan ngelanjutin bos lagi nih teman-teman ya. Nah, di sini ngelanjutin bos lagi. Dan di sini aku nggak nge-trade teman-teman. Di sini aku tidak trading sama sekali. Aku tidak trading, ya tak biarin kayak gitu kan. Nah, di sini aku tapi dapat bos lagi nih di M1-nya. Kemarin waktu aku analisa itu dapat bos ya. Yang otomatis kalau bos itu low-nya ada di area bawah sini. Nah, ini MSS-nya. Jadi ini kalau ini ke break berarti gagal market buat turun. Nah, di sini itu gue dapat area FEG nih. Nah, ini FEG nih. Nah, ini area FEG-nya. Nah, ini area FEG. Nah, di sini kalian bisa masuk nih teman-teman. Kalian bisa buy. Terus habis itu di sini aku juga dapat area FEG juga. Ini FEG malah ketemu FEG nih. Tapi sebenarnya aku ngambilnya cuma yang ini doang ya. Nggak BPR ya. Kita pakai FEG, teori FEG. Nah, ini FEG. Dari week yang ini kan, dari week yang ini ke ini. Nah, ini dapat area FEG. Oke, cakep kan dapat area FEG. Ya, bagus banget ini. Ini setup bagus banget kan. Kemarin aku ngambil 3 kali entry dan dapat sekitar TP di 1 banding 3 kemarin pokoknya. Nah, ya, itu hasil entryanku kemarin. Terus ada contoh lagi nih, satu lagi. Nah, satu lagi, aku dapat momen buy lagi. Itu ketika market koreksi nih, teman-teman. Kan di sini M1-nya kan MSS kan. Nah, di time frame M15-nya kalau kalian lihat nih, di time frame M15-nya ya. Ada tersisa area FEG, teman-teman nih. FEG last nih. Nah, ini ada area FEG last nih. Ini belum kemakan oleh siapapun kemarin. Setelah MSS ya, MSS M1 itu aku beranggapan bahwa market itu akan melanjutkan kenaikan lagi. Tapi harus nunggu area MSS terkena ini, teman-teman. Nah, ini FEG. Aku nandain FEG dan aku entry lagi teman-teman di sini. Aku entry lagi dan yap, bener aku TP di sini waktu ngehit FEG. SL ku itu ada di bawah area FEG sini. Ya, sekitar di bawah sinilah. Nah, di sini itu aku ngehit area aku dan aku ngambil RR tuh sekitar high-nya sini. Nah, TP-nya. Nah, ini. Nah, jadi ketika MSS M1 selesai, aku ngecek M15 ternyata ada FEG dan aku coba lagi benar. Dan hasilnya TP ya, teman-teman ya, kayak gitu ya. Dan di sini dia ngelanjutin bos setelah MSS M1. Nah, setelah MSS M1 dia bikin bos baru. Terus di sini ada bos baru nih, ada bos baru. Nah, kayak gini. Nah, terus harusnya di sini kalian harusnya nge-trade. Kenapa? Karena dapat area FEG nih di sini. Nah, harus non floating sih kalau FEG itu minusnya. Nah, kayak gini kalian bisa dapetin lagi nge-trade kayak gini. Contoh kalian nge-buy di area sini ya, FEG atasnya. Stop loss itu wajib di area low-nya, TP-nya berarti kita ambil 1/2-nya. Nah, di sini cari 1/2-nya. Nah, kalian udah dapat RR yang bagus nih, teman-teman. Wajib 1/2 ya. Ini area FEG-nya, dia bikin bos baru nih. Nah, kayak gini. Nah, bos. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman ya, hasil tradeanku ini baru kemarin banget aku pakai teori FEG ya. FEG dan UB sebenarnya. Nah, jadi simpelnya dari gua ya, simpelnya kalian itu harus trading
setelah konfirmasi market itu jelas. Jadi kalau nggak ada MSS, nggak ada bos, jangan tandain FEG atau OB. Tapi kalian harus menandakan terlebih dahulu ya, FEG atau OB kayak itu. Oke, thank you buat semuanya yang udah nonton. See you and go to profitable bareng DZ. Bye bye.